Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita dimanapun kita berada. Dan pada hari ini kita bersyukur boleh bersama-sama boleh merenungkan firman Tuhan di dalam refleksi kita, di dalam satu tema, yaitu percakapan di pinggir sumur. Nats yang menjadi landasan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 15. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, percakapan di pinggir sumur antara Yesus dengan perempuan Samaria mengisahkan tentang bagaimana Yesus yang memberikan air hidup, dan Yesus adalah air kehidupan itu sendiri. Ini bukan persoalan air biasa yang sering kita gunakan atau kita minum, Bapak Ibu. Air biasa itu biasanya hanya meredakan rasa haus yang sementara. Tetapi air yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu tentu tidak. Lalu menjadi pertanyaan besar bagi kita, air apakah itu? Air semacam apakah itu, Bapak Ibu? Air yang dimaksud adalah Roh Kudus yang akan memberikan suatu karunia yang berlimpah di dalam kasih, di dalam relasi, di dalam suatu ibadah, dan juga tentunya keintiman dengan Allah. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, umat Tuhan juga termasuk perempuan Samaria ini akan terus merasakan kehausan dengan cara hidup yang lama di luar Allah. Orang-orang Samaria, kalau kita perhatikan, juga adalah seorang yang sangat giat beribadah, tetapi kegiatan ibadah mereka adalah ibadah yang salah. Orang-orang yang Samaria ini adalah orang yang giat beribadah, tetapi dia salah dalam beribadah. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi, Bapak Ibu. Orang Yahudi yang ada di Yudea juga sangat giat beribadah, tetapi kegiatan ibadah mereka itu dilakukan tanpa memahami suatu inti dari ibadah mereka yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka tidak melihat kasih dan damai dengan Allah. Bahkan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang Yahudi pada saat itu gagal melihat Sang Mesias itu. Sang Mesias yang mereka nanti-nantikan di dalam ibadah mereka. Mereka gagal melihat itu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat di sini mengalami suatu kepuasan, damai sejahtera, dan kasih dengan Allah tanpa Roh Kudus. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Yesus di sini mengatakan, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kelima, dikatakan, jika kamu tahu tentang kasih karunia, dan jika kamu tahu siapa aku, maka pasti engkau lah yang akan meminta aku. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di sini berbicara tentang bagaimana Kristus adalah suatu jawaban dari setiap dahaga atau kehausan yang kita alami. Bapak Ibu, Tuhan tidak ingin umatnya menjadi sekelompok orang yang kering, sekelompok orang yang kosong, sekelompok orang yang mati serta tidak bergairah. Tetapi demikianlah umat Tuhan, keadaan umat Tuhan saat ini. Mereka kering, mereka kosong, mereka mati, tidak bergairah, padahal mereka menjalani suatu ibadah mereka dengan sangat-sangat tekun. Bukankah ini juga bisa terjadi pada keadaan kita saat ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Kita mendengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan, tapi semua yang dilakukan tanpa suatu gerakan oleh hati yang bergairah, hati yang menyala-nyala dan berlimpah penuh hikmat kepada Allah. Apakah begini cara umat Tuhan menikmati Tuhan dan hidup beribadah kepadanya? Cukupkah keadaan kita yang suam-suam kuku? Cukupkah hati yang hanya sedikit digerakkan oleh kemuliaan Tuhan? Tentu tidak, Bapak Ibu. Keadaan ini harus berhenti.
berhenti menjadi umat palsu yang penuh dengan satu kekosongan, yang penuh dengan hati yang datar, yang tidak pernah tergerak oleh kasih dan kebenaran Tuhan. Dan yang tentunya Bapak Ibu, yang tidak pernah menggerakkan kita untuk sujud kepada Dia dengan hati yang tunduk dan tulus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mintalah kepada Tuhan seperti perempuan Samaria. Mintalah, dan tentunya Kristus akan memberikan kepada kita air hidup, air yang memancarkan menjadi suatu mata air dan mengalir terus sampai kerajaan Allah, dan kita semua menikmati hidup yang kekal bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua.